Halo sahabat dreamer semuanya, balik lagi bersama aku Arba'in Gading di channel BF Dream. Nah, di dalam video kali ini aku pengen ngebahas yaitu sebuah kasus ataupun sebuah kisah dari Jepang yang bisa dibilang merupakan seorang yang kanibalis, yang kasusnya ini dia pernah memakan seorang wanita. Seseorang dengan kesehatan mental yang terganggu itu cenderung melakukan hal-hal yang bisa dibilang hal-hal yang aneh gitu ya, hingga bisa melakukan hal-hal yang bisa dibilang sadis gitu. Nah, seperti contohnya pria asal Jepang ini yang bernama Issei Sagawa yang sudah terobsesi menjadi seorang kanibalis saat dia kecil gitu. Nah, bahkan Issei Sagawa ini diketahui pernah menyetubuhi seorang wanita, dan nggak hanya menyetubuhinya, dia juga memakan jasadnya gitu. Ini sangat-sangat mengerikan ya, sangat-sangat ya nggak manusiawi gitu lah, nggak ada manusia normal yang kayak gitu. Beliau ini lahir di Kobe, Jepang tahun 1949 yang terlahir sebagai anak dari orang tua yang sangat kaya raya gitu. Nah, ia pertama kali menyadari bahwa ia memiliki hasrat kanibalistik ya, bisa dibilang gitu ya. Itu saat dia masih SD. Saat masih SD udah memiliki hasrat kanibalis gitu. Nah, saat melihat paha teman prianya gitu, dia itu memiliki hasrat seksualitas gitu. Padahal itu teman prianya gitu. Nah, ketika ia muda juga, ia pernah berhubungan dengan seekor binatang. Di sini adalah seekor anjing gitu. Dan disitulah dia mulai berfantasi untuk melakukan hubungan seksual dengan wanita dan kemudian ingin memakannya gitu. Nah, di sini dimulai pada saat dia malam hari. Di sini saat dia masuk ke apartemen seorang wanita. Namun karena ukuran tubuhnya yang bisa dibilang tergolong kecil, mulai dari tangan maupun kakinya, karena dia merasa nggak pede mungkin ya. Nah, di sini dia nggak sanggup untuk menjatuhkan seorang wanita tersebut. Dia buru-buru dapetin wanita itu. Malah di sini dia ditangkap oleh kepolisian setempat, dan di situ atas tuduhan pemerkosaan yang ya sebenarnya niat dia datang ke situ bukan hanya memperkosa gitu ya. Ya, lebih dari itu, yaitu membunuh kemudian memakannya gitu. Ketika Issei Sagawa berumur 28 tahun, di sini orang tua Sagawa pergi dari rumahnya, dan Sagawa ini mulai menyewa bisa dibilang menyewa pelacur gitu lah ya, untuk masuk ke rumahnya dengan maksud untuk menembaknya. Tetapi dia ketakutan setiap kali akan mencoba untuk melakukan tindakannya tersebut gitu. Nah, hal seperti itu berlangsung hingga bertahun-tahun, nggak cuma 1-2 tahun aja. Itu bertahun-tahun hingga pada tahun 1981, Sagawa yang berusia 32 tahun itu pindah ke Paris, Prancis. Nah, di sini dia memiliki seorang teman yang bernama René Hertevert. Di sini dia mengundang temannya untuk datang ke tempatnya gitu. Katanya sih untuk belajar bersama gitu. Di sini Sagawa memandang wanita tersebut itu merupakan, yaitu adalah kayak gimana ya, kayak dewi tertinggi gitu. Kayak sebuah sosok yang sangat diagung-agungkan gitu. Nah, disitulah dia beranggapan bahwa jika dia memakannya, dia akan memasukkan kayak energi gitu ke dalam tubuhnya, sehingga dia semakin nggak tahu ya, mungkin akan semakin semangat hari-harinya ataupun semakin happy, kita juga nggak tahu sih sebenarnya. Nah, di saat si Hervet ini mulai membaca puisi, di sini si Issei Sagawa itu mulai menodongkan senjatanya ke leher si wanita tersebut dan menembaknya. Nah, di sini Issei Sagawa itu spontan terkejut, dan antara terkejut sama gembira itu secara bersamaan gitu, sehingga membuat Issei Sagawa itu pingsan gitu. Begitu Issei Sagawa bangun, di sini dia mulai memperkosanya. Setelah memperkosa mayatnya, kemudian Issei Sagawa ingin memakan jasad wanita tersebut gitu. Nah, dia mencoba untuk memakan mayat wanita tersebut gitu ya.
Di sini dia nggak bisa memakannya dan dia mulai berencana untuk membeli pisau untuk memotong daging maupun ya potongan-potongan tubuh dari si Harvard ini gitu. Dia pergi ke pasar untuk membeli pisau katanya seperti itu. Di sini selama 2 hari si Issei Sagawa itu memakan bagian-bagian tubuh dari si Harvard tersebut dan menyimpan bagian lain di kulkasnya. Kemudian dia memisahkan lebih dari 7 kg daging dari tulangnya dan kemudian memakan untuk 3 hari berikutnya gitu. Itu dipotong-potong, kemudian mungkin dia dimasukkan ke dalam sebuah kulkas gitu. Nah di situ itu untuk 3 hari ke depan gitu, untuk si Issei Sagawa itu mengkonsumsinya gitu. Gila sih sebenarnya. Nah di sini karena mungkin kebanyakan gitu ya, di sini dia membuang sisa dari daging si Harvard itu ke sebuah danau. Tapi di sini dia tertangkap oleh kepolisian setempat. Dan pada saat itu juga si Issei Sagawa itu membawa koper yang isinya ya daging si Harvard tersebut gitu. Nah ini merupakan keterangan dari Issei Sagawa yang sempat entah dia tulis ataupun dia utarakan di media gitu. Di sini dia mengatakan bahwa yang benar-benar aku inginkan adalah memakan dagingnya dalam keadaan hidup. Tidak ada yang mempercayai saya katanya. Tetapi niat utama saya adalah memakannya. Jadi tidak harus membunuhnya. Jadi sebenarnya dia itu pengen memakannya aja gitu katanya, nggak niat buat ngebunuhnya. Ya sama aja sih sebenarnya. Jika seseorang lelaki normal menyukai seorang gadis, dia secara alami merasakan keinginan untuk melihatnya sesering mungkin katanya, untuk menjadi dekat dengannya. Nah di sini untuk menciumnya kan bagi saya katanya memakannya adalah kelanjutannya dari rasa kasih sayang dia mungkin. Terus terang, saya tidak bisa mengerti mengapa orang lain tidak punya keinginan untuk mengkonsumsi orang yang mereka suka. Di sini dia beranggapan bahwa kalau orang menyukai seorang misalnya wanita gitu, menurut Issei Sagawa itu harus dimakan gitu. Itu sih lu aja beranggapan kayak gitu kan. Kalau orang normal sih nggak mungkin sempat berpikiran kayak gitu. Nah di saat itu juga ayahnya yang ya bisa dibilang kaya raya tersebut gitu kan, itu rela membayar seorang pengacara demi putra kesayangannya tersebut. Nah 2 tahun menunggu persidangan, pengadilan memutuskan untuk menempatkannya di rumah sakit jiwa. Nah di sini kasus dari Issei Sagawa itu sempat menarik perhatian penulis dari Jepang. Dia terbang ke Paris untuk bertemu si Sagawa tersebut dan mereka kemudian berkolaborasi untuk membuat buku yang berjudul In the Fog. Itu menceritakan semua kayak versi-versi pembunuhan gitu yang dilakukan oleh si Sagawa ini. Nah buku itu juga sempat dipublikasi, namun buku itu tidak bisa diproduksi di Perancis gitu ya, mungkin hanya di Jepang gitu. Begitu tiba di psikologi di rumah sakit jiwa kayak mempelajari si Sagawa tersebut, apakah dia mengalami kayak gangguan jiwa ataupun emang dasar orangnya yang mesum ataupun ya orang-orang psycho aja gitu ya. Nah rumah sakit menyimpulkan bahwa si Sagawa ini dia merupakan bukan orang sakit jiwa gitu, tapi orang yang bisa dibilang orang yang mesum dan orang yang emang maunya kayak gitu ya. Nah, karena pihak berwenang Prancis telah membatalkan tuduhan terhadapnya dan dokumen pengadilan itu udah disegel gitu kan, pada tahun 1986, tepatnya bulan Agustus, si Sagawa itu kemudian bebas gitu. 11 tahun berikutnya, dia menjadikan keburukannya itu kayak dimanfaatin sebuah pengalaman hidup dia menjadi seorang pembicara, bisa dibilang seperti itu, dan dia juga menulis buku tentang kejahatan yang pernah dia lakukan gitu. Nah, di sini dia berkecimpung sebagai viewer restoran
Dan dia muncul juga di film-film dalam adegan-adegan sadis gitu, yang berada di Jepang lah pastinya kan. Itu pada tahun 1990-an. Begitu orang tuanya meninggal pada tahun 2005, ia akhirnya pindah ke perumahan umum dan mengaku harus mencari kesejahteraan gitu. Di sini Sagawa kemudian bisa dibilang mengatakan bahwa masa lalunya itu telah menciptakan kehidupan yang menyedihkan bagi dirinya sekarang. Jadi ya bisa dibilang si Issei Sagawa itu dia menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut gitu. Nah, setelah itu Issei Sagawa pernah juga menuliskan kan undangan terbuka kepada perempuan-perempuan yang bisa dibilang kayak membenci beliau lah gitu ya. Nah, jika mereka mau di sini mereka berhak ataupun mereka bisa untuk membunuh si Issei Sagawa tersebut gitu. Nah, di sini aku bacakan yang pernah diutarakan ataupun isi dari undangan Issei Sagawa tersebut gitu. Saya ingin mengundang wanita yang ingin membunuh saya untuk maju katanya. Hanya wanita cantik saja. Itu akan menjadi cara terbaik bagi saya untuk mati. Mungkin mereka bisa menembak saya dengan obat bius sehingga saya tidak merasakan sakit apapun. Meskipun menurut saya rasa sakit itu adalah bagian dari kesenangan, mati seketika itu membosankan. Jadi saya ingin menikmati proses terbunuh katanya. Pilihan lain adalah tenggelam dalam air liur wanita. Nah, di sini mulai aneh lagi nih isi dari undangan ataupun isi dari pernyataan Issei Sagawa tersebut. Pilihan lain adalah tenggelam dalam air liur wanita katanya. Tidakkah luar biasa bisa diselimuti oleh ludah wanita? Jika aku bisa mati tenggelam di dalamnya, itu merupakan impian pamanku yang menjadi kenyataan. Di sini nggak digali ya tentang paman dari Issei Sagawa dan nggak ada juga sumber-sumber dari Jepang maupun dari Indonesia yang mengatakan bahwa beliau ini memiliki paman dan profil pamannya di sini nggak aku dapetin ya. Ia juga mengatakan saya seorang pengecut yang membunuh orang lain karena saya tidak bisa menghadapi bunuh diri katanya. Jadi saya kira mati di tangan seorang wanita itu akan menjadi cara saya untuk menebus kejahatan saya terhadap wanita. Itu kata si Issei Sagawa. Setelah dibebaskan dari hukumannya, si Issei Sagawa ini kemudian menjadi seorang selebriti yang menerbitkan buku yang berisi tentang pengalaman hidup dia waktu ngebunuh wanita-wanita. Nah, sekarang Issei Sagawa berada di Tokyo, Jepang, yang sampai sekarang juga masih banyak orang-orang yang mempertanyakan kenapa sosok seorang pembunuh yang sangat kejam dan seorang pembunuh yang bisa dibilang psycho ini bisa bebas gitu. Banyak orang yang mempertanyakan. Ya, karena kita nggak tahu juga ya, mungkin hukum di sana seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa orang dengan gangguan mental itu tidak dihukum. Di situ juga udah dijelasin bahwa si Issei Sagawa itu tidak mengalami gangguan mental gitu. Karena otoritas Prancis udah mensegel kasus dari Issei Sagawa tersebut. Jadi ya kasus tersebut nggak bisa diproses lagi, mungkin seperti itu kan. Oke, itulah kisah Issei Sagawa yang bisa dibilang orang kaya yang bebas dari hukuman gitu ya. Nggak tahu tuh kalau misalkan orang yang agak kurang mampu gitu dapat kasus yang seperti itu, mungkin ya bisa dibilang udah di penjara seumur hidup mungkin. Ya seperti itulah. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton hingga akhir. Silahkan tekan like dan komentar jika ada pembahasan yang melenceng dari kejadian sebenarnya gitu. Jika teman-teman lebih mengetahui tentang kasus ini gitu, silahkan komentar aja di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.